Shalom keluarga masa depan cerah, Bogor, Depok, dan Tangsel. Salam semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Di dalam Roma 15 ayat 6 mengatakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita menyatukan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar dan berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara dengan dalam Tuhan. Kembali kita akan beribadah secara online. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah saja, kita mau sama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kita. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang kita percaya akan menguatkan hidup kita. Amin saudara. Dan kita mau naikkan puji-pujian kita bagi Tuhan kita. Kita mau nyatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Hanya Tuhanlah juru selamat kita. Mari dengan sukacita kita akan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, gadis dan suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara
percaya bahwa Allah kita, Allah yang mengasihi setiap kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menyertai kehidupan kita, saudara. Di dalam Yesaya 30 ayat 18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita percaya, kita berseru sama Tuhan, saudara. Dia Allah yang akan menyelamatkan setiap kita. Dikatakan di ayat yang ke-19, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk penyertaanmu Tuhan, untuk kesetiaanmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah telah mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Engkau menjawab setiap seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyatakan, biar mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh
bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bisa datang untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, akan puji-pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami Tuhan, yang mengasihi setiap kami rasakan Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami juga mau dengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan bicara bagi setiap kami, urapi hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh terima firman-Mu Tuhan. Amen. Untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, bahwa firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amen. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, kami percaya Kau akan bicara Tuhan, menyampaikan pesan-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus, melalui hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, jemaat MDC Bogor, MDC Depok maupun MDC Tangerang Selatan. Saya sungguh bersyukur pada Tuhan karena bersama-sama di kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan satu topik, yaitu bagaimana hidup yang berdampak. Hidup yang memberi dampak bagi lingkungan maupun orang-orang lain. Kita akan baca bersama-sama dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang demikian: di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Saya ulang, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sebelum kita lebih dalam merenungkan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, Engkau masih memberikan kami kesabaran untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu sendiri. Engkau mengetahui segala keterbatasan kami, tetapi kiranya Engkau menolong kami. Engkau memberikan pendengaran yang tajam, hati yang peka akan kehendak-Mu, supaya hidup kami berdampak bagi orang lain. Roh-Mu yang kudus menopang dan mengurapi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita supaya tetap memberitakan kabar baik. Baik dengan kondisi yang mendukung maupun kurang mendukung. Kondisi yang baik atau tidak baik waktunya. Ya, saya juga pernah mengalami kondisi yang tidak baik 3 bulan yang lalu kira-kira. Ya, dan karena itu saya baru vaksin yang pertama. Saya harap semuanya sudah vaksin ya. Jadi semua sudah lebih punya imunitas dan punya daya tahan yang lebih baik. 24 hari saya dirawat di rumah sakit. Tanggal 6 sampai 30 Maret. Ya. Sebelumnya 23 sampai 28 saya bersama istri dan ditemani anak kami pelayanan keliling di Jawa Tengah. Ke Boyolali, itu saya ingat betul hari Senin, kemudian hari Selasa saya sudah ada di Solo, kemudian malamnya sudah ada perayaan ya, sekedar syukuran begitu ya, karena ibu saya ulang tahun. Dan kemudian saya berbagi berkah sembako di situ kepada beberapa tetangga. Kemudian hari Rabunya saya bersama istri sudah di Wonogiri untuk membagi berkah di Wonogiri juga. Setelah itu saya balik ke Solo 1-2 hari istirahat. Kemudian hari Minggu saya sudah ada di Salatiga. Minggu pagi jam 8 sudah khotbah dan berbagi sembako.
Minggu siang sudah buat janji dengan seorang gembala di Salatiga. Saya berbagi berkat juga di sana. Siang harinya setelah dari sana saya mengunjungi satu jemaat baru dari orang percaya baru, dan saya juga berbagi sembako di sana. Betapa sukacitanya, betapa menggairahkannya. Inilah yang membuat kami bersukacita. Karena apa? Di tengah pandemi, di tengah kesulitan, saya bersama keluarga masih belajar berbagi. Dan setiap kali saya kontrol, saya setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit, dan dokter mengatakan Pak Paulus ini dapat jackpot. Loh, kenapa? Saya tanya, karena harapan hidup Bapak itu hanya 37%. 37%. Aduh, sesuatu yang saya sendiri nggak bisa bayangkan apa yang bisa terjadi dalam hidup saya. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan waktu untuk berdampak bagi orang lain, itu adalah anugerah, itu adalah sukacita. Kalau Bapak, Ibu, dan jemaat semua yang di Bogor, yang di Depok, maupun yang di Tangerang Selatan masih bisa saat ini bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Yaitu bagaimana kita bisa memberi dampak pada orang lain. Mari kita renungkan lebih dalam topik ini. Hidup yang berdampak adalah hidup yang tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri. Kalau saya memikirkan tubuh saya malas untuk kemana-mana. Apalagi setelah kena COVID-19 itu, saya seminggu tidak bisa berdiri sendiri. Saya untuk berdiri harus dibantu. Harus diangkat anak saya mau berdiri dari tempat tidur saja, saya panggil anak saya harus dibantu berdiri. Untuk berjalan sendiri tidak bisa, harus dituntun. Ya, itu selama seminggu. Padahal pikiran saya waktu di rumah sakit, saya udah pengen cepat pulang, bisa merencanakan ini, mengunjungi si A, merencanakan bersama-sama pelayanan, memperbaiki barang-barang yang rusak. Tapi sampai di rumah pun nggak bisa apa-apa. Jangankan memperbaiki sesuatu, bangkit untuk berdiri saja nggak sanggup. Tapi puji Tuhan, karena saat ini saya sudah membaik kemana-mana, sudah bisa nyetir, ya, bisa Zoom dan sebagainya. Tetapi saya juga berpikir bahwa kehidupan berdampak itu ketika kita mulai memikirkan orang lain, maka kita akan dapat menjadi bagian di dalamnya. Ada rasa empati di situ, ya. Kita lihat Alkitab penuh dengan contoh seperti itu, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan serba minim, ya. Janda Sarfat itu menolong, memberi makan Elia yang memang saat itu dia sedang mengalami kesulitan. Dia minta roti dan janda itu bilang, ini tinggal ada segenggam tepung dan ada sedikit minyak. Kami mencari kayu bakar, setelah itu kami masak, setelah itu makan, setelah makan habis, setelah habis ya udah selesai. Saya dan anak saya harus mati. Tetapi Elia mengatakan, berilah, buatkanlah aku roti. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu bahwa dalam keadaan terpaksa sulit sekali orang berbagi. Tetapi adalah kebahagiaan kalau saudara-saudara masih bisa berbagi. 2 Korintus 8 ayat 2, Paulus menyebut jemaat Makedonia yang miskin dengan harta, tapi kaya hatinya, sehingga membantu pelayanan Rasul Paulus kemana-mana. Saya tahu kalau hanya memikirkan diri sendiri tidak ada habisnya. Beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa biaya kremasi itu sampai dengan 80 juta rupiah. Bayangkan orang sedang kesusahan, orang sedang dirundung duka, kehilangan orang yang dicintai, masih juga dipukul dengan biaya yang begitu mahal, 80 juta rupiah. Kemudian ada seorang yang tergerak, seorang pengusaha, kemudian ia membela mereka yang lemah dengan cara membuat biaya kremasi hanya 7-8 juta rupiah saja. Ini bicara tentang dampak. Ia punya tanah yang luas. Ia punya
tempat yang cocok untuk kremasi, memang di situ dia sudah memiliki semacam warisan rumah kremasi. Tetapi yang menarik memangkas biaya 80 juta menjadi 7-8 juta. Itu bicara tentang hidup yang berdampak. Tapi mungkin kita berpikir, saya tidak punya semuanya itu. Mari kita renungkan. Mother Teresa pernah berkata bahwa kita tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Tetapi lakukanlah perkara yang kecil, yang sederhana, tetapi dengan kasih yang besar. Perkara yang sederhana, tapi dengan kasih yang besar. Tapi tidak mungkin seorang itu bisa memberi dampak pada orang lain kalau hanya memikirkan kebutuhan sendiri yang tidak habis-habis. Aku masih miskin, aku masih kurang, aku belum cukup. Orang kalau terus orientasinya hanya pada diri, sekali lagi orang itu tidak akan pernah berdampak bagi orang lain. Juga mengapa orang tidak bisa berdampak? Karena takut mengalami kekurangan. Pengalaman orang-orang percaya yang diberkati Tuhan, itu orang berpikir terus bagaimana bisa membantu orang lain dan tidak pernah mengalami kekurangan. Saya percaya jemaat di sini pun juga punya pengalaman-pengalaman hal yang sama. Ketika terus memikirkan bagaimana bisa membantu orang lain, maka di situ berkat Tuhan tidak tertahankan. Mengapa banyak orang tidak berdampak? Karena takut disalahgunakan. Ya, memang ada sih yang menyalahgunakan seperti tadi kremasi, ini kesempatan memukul ya. Biasanya hanya 10 juta, 12 juta, tetapi karena ini orang sedang butuh, jenazah sedang antre, kemudian orang-orang membutuhkan tempat kremasi ini, akhirnya biaya dinaikkan begitu rupa. Inilah yang disebut dengan menyalahgunakan ya. Ada orang yang tidak berdampak karena apa? Karena kecewa dan trauma. Dia berkata, ketika aku berbuat baik pada orang lain itu hanya seperti memberi permen. Memberi permen itu ketika orang diberi permen habis sudah lupa warnanya apa, rasanya. Kalau permen ya manis ya, nggak usah diberi pasti tahu rasanya manis. Tapi lupa permen mereknya apa, apalagi pasti lupa. Namun ketika ada kesalahan sedikit saja melukai mereka, luka itu tidak sembuh-sembuh. Ya, jadi berkat dan perbuatan yang baik, yang banyak itu seolah-olah terlupa begitu saja ya, ketika ada sedikit kesalahan yang kita lakukan. Tapi Alkitab mengingatkan supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Mari kita renungkan bersama apa yang terjadi jika hidup kita tidak berdampak. Kalau saudara-saudara sedang beribadah bersama keluarga, bisa diskusi. Tanya pada istri, apa yang terjadi jika hidupmu tidak berdampak? Istri bisa tanya pada suami, bisa tanya sama anak, apa yang terjadi jika hidupmu tidak berdampak? Saya mau ingatkan pada kita semua bahwa panggilan Tuhan bagi kita adalah supaya hidup kita menjadi berkat, supaya hidup kita berdampak. Jadi, ketika kita tidak berdampak dan terus memikirkan kepentingan diri sendiri, saya yakin hidup kita tidak berarti. Hidup kita tidak berguna dan kita tidak punya kepuasan. Hidup ini tidak akan bahagia. Mengapa? Karena kita hanya terus memikirkan diri sendiri. Mari kita renungkan kalau begitu, bagaimana cara kita bisa berdampak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita bisa melaksanakan pelayanan secara langsung. Diri kita diutus oleh diri sendiri, oleh firman Tuhan. Kita mengutus diri sendiri untuk melakukan sesuatu apa? Ada tetangga-tetangga kita yang mengalami kekurangan. Sekecil apapun, lakukan dengan kasih yang besar. Bisa memberi dengan memberi sembako, memberi obat-obatan, memberi vitamin. Kita melihat gerakan-gerakan sosial yang bagus di berbagai kota ya. Ini sesuatu yang membesarkan hati, tidak lagi pandang agama, suku dan ras, asal latar belakang apapun, tapi orang membutuhkan diberi. Kita bisa melakukannya itu, yang besar maupun yang kecil. Kami juga
bisa menyarankan untuk mengirimkan motivasi atau klip-klip pelayanan ya. Kali ini saya ada contoh, nanti kita bisa lihat bersama-sama. Nah, ini setelah saya sembuh, kemudian saya bersama istri sudah sepakat kami mau berbagi berkat. Ada 5 karung pakaian, ada yang baru, ada yang pantas pakai. Ya, itu 5 karung. Kemudian hari berikutnya saya juga bagi, ada beras, ada telur, ada Indomie, dan kami berikan kepada seorang sahabat yang kami percaya bisa berbagi kepada orang-orang di luar tembok gereja. Sekali lagi, orang-orang di luar tembok gereja. Dan bersyukur, oleh karena ini bukan sekali 2 kali kami lakukan, akhir bulan Juni lalu itu ada jiwa-jiwa baru yang datang kepada Tuhan. Bukan karena sembako, bukan karena pakaian pantas pakai, bukan. Tapi karena kita berbuat baik, karena kita mengasihi, karena kita melayani dan peduli pada mereka, dan mereka bisa berkata, oh, orang Kristen itu bagus ya, orang Kristen itu murah hati ya. Akhirnya kami bisa mengunjungi, melayani, dan ada beberapa jiwa baru yang menjadi percaya. Ini juga gambar-gambar bagaimana di tengah kekurangan, di tengah keterbatasan kami berbagi. Memang fotonya tidak bisa sama-sama karena memang lagi PPKM ya, jadi tidak bisa bersama-sama. Hari-hari ini juga di tengah berbagai keterbatasan, Tuhan memberi jalan yang baru, yaitu melalui Zoom. Ya, setiap hari Rabu kami ada Zoom. Ya, Rabu kemarin juga kami ada 35 peserta. Kami membahas bagaimana menghandle konflik. Konflik itu akan muncul lambat atau cepat. Orang yang sudah menikah pasti menghadapi konflik. Bagaimana menyelesaikan konflik itu. Ini ada satu klip, mari kita lihat bersama-sama. Kami biasa kirimkan kepada simpatisan, kepada orang-orang yang mungkin lama tidak ke gereja, ya orang-orang yang sudah tertarik pada kita kirim klip ini. Silakan diperhatikan apa yang menarik dalam klip ini. Silakan klip diputar. Ada hukum-hukum alam yang mengatur dunia tempat kita hidup. Seperti matahari terbenam, bulan muncul, dan bintang bersinar di langit. Bumi dan planet terus berputar. Air mengalir, kemudian ke sungai, dan akhirnya ke laut. Saat musim dingin berlalu, musim semi tiba dan bunga-bunga bermekaran. Seperti kita melihat hukum alam ini di dunia, ada juga hukum rohani antara Allah pencipta langit dan bumi dan manusia. Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Namun, apa sebabnya banyak orang tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan? Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dosa dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Dosa ini menyebabkan jurang yang memisahkan kita dari Tuhan. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, seperti kehidupan yang baik, filsafat, dan agama. Namun satu-satunya jalan untuk menjembatani jurang ini adalah Yesus Kristus.
Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Dan kemudian Yesus bangkit dari kematian. Inilah jalan yang menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah pada kita. Namun, tidak cukup hanya mengetahui hal ini. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi Juru Selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Kalau kita mendengar suaranya dan membuka pintu hati kita, Kristus akan masuk dalam hidup kita dan kita dapat memulai persekutuan dengannya. Kedua lingkaran ini menggambarkan dua macam kehidupan. Lingkaran sebelah kiri menggambarkan hidup yang dikuasai oleh si aku. Si aku bertahta dalam hidup dan Kristus ada di luar kehidupan. Segala keinginan dikuasai oleh si aku berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Lingkaran sebelah kanan menggambarkan hidup yang dikuasai oleh Kristus. Kristus berada di dalam hidupku dan bertahta. Si aku turun tahta, tunduk pada Kristus, menghasilkan keserasian dengan rencana Allah. Lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara? Lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Saudara dapat menerima Kristus sekarang juga dengan doa berdasarkan iman. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati saudara dan tidak bergantung pada kata-kata saudara. Berikut ini adalah salah satu saran doa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Terima kasih karena telah mati di salib untuk mengampuni dosa-dosaku. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena mengampuni dosa-dosaku dan memberiku hidup kekal. Kuasailah tahta hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau saudara mengucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh, Yesus sekarang berada dalam hatimu dan kehidupanmu menjadi baru. Dosa-dosa saudara telah diampuni, saudara memiliki hidup kekal dan menjadi anak Tuhan. Persekutuan dalam gereja yang baik sangat penting untuk bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar. Tetapi jika salah satu potong diambil dan dibiarkan sendirian, padamlah apinya. Jadi penting bagi saudara untuk memiliki hubungan dengan orang-orang Kristen yang lain. Hubungilah atau kunjungi gereja yang berdekatan di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Bersama-sama dengan orang-orang Kristen di gereja, saudara akan bisa mempelajari tentang Yesus Kristus dan hidup dalam kelimpahan seperti yang Tuhan kehendaki. Saya sendiri memakai klip ini untuk melayani orang-orang di luar tembok gereja. Orang-orang yang saya kenal, ya. Nah, kemudian dari 12 orang yang saya layani, ternyata ada 9 orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Isa Al-Masih atau kepada Yesus Kristus. Dan ini membuat saya bersuka cita walaupun ada sedikit tegangnya, tapi nggak apa-apa, itu bagian yang harus dialami. Sahabat saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Rangkuman dari klip tadi, yang pertama Tuhan Allah mengasihi saudara dan punya rencana yang indah bagi hidup saudara. Namun seringkali kita tidak merasakan kasih Allah itu karena apa? Karena ada dosa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Allah mengirimkan Yesus Kristus untuk menjadi korban tebusan dosa kita. Tidak ada nama lain, yaitu hanya nama Yesus yang kita beritakan kepada mereka. Yang keempat, kita harus menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Apalagi dalam masa-masa seperti ini di mana kita tidak bisa menjamin hidup kita dengan kekayaan, tidak bisa menjamin hidup kita dengan kedudukan dan sebagainya. Namun ada penolong yang disediakan Allah, yaitu Yesus Kristus. Setelah klip itu kita kirim kepada orang-orang, mungkin teman sekolah, teman kuliah, tetangga, sahabat lama, teman kantor dan sebagainya yang hari ini kita bisa jangkau dengan Zoom, dengan WA dan sebagainya. Kemudian tanyakan, ini saya harap untuk dicatat 3 hal saja. Yang pertama, apa yang menarik dari klip tersebut? Ya, kemudian berikan komentar saudara. Setelah kita mendapatkan komentar, kita tanya, maukah Anda menerima pertolongan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus? Kita harus siap mendengar jawaban ya, saya mau. Tetapi juga siap mendengar jawaban saya tidak. Ya, kita harus siap dengan hal itu. Kemudian yang ketiga, maukah saya doakan? Ya, kita tanya hal apa yang perlu didoakan? Ya, kita dengan tulus, dengan ikhlas mendoakan mereka. Kemudian kita bisa pelayanan tidak langsung, ini jauh lebih mudah, yaitu bisa mendukung pelayanan orang lain melalui doa, melalui dana, gagasan-gagasan. Kita bisa membantu panti-panti jompo, panti asuhan, orang-orang yang sedang mengalami isolasi mandiri dan sebagainya. Kitab Yakobus mengingatkan kalau ada saudaramu yang membutuhkan, tetapi kita hanya memberi pesan, kita hanya memberi kalimat-kalimat saja, itu tidak terlalu berguna. Akan sangat berarti, akan sangat bermanfaat kalau kita mendukung secara nyata, ya, secara real apa yang mereka butuhkan. Kita akan akhiri dalam doa, jadikan hidupmu suatu kehidupan yang memberi dampak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar bahwa kami penuh dengan keterbatasan, tetapi Engkau Allah yang tak terbatas itu telah menolong kami untuk belajar berbagi. Ajar hidup kami untuk berbagi itu sebagai cara hidup. Itu akan memberikan dampak langsung atau tidak langsung pada orang-orang yang kami kasihi. Orang-orang bahkan mungkin tidak kami kenal. Bahkan orang-orang mungkin membenci kami, tetapi kami mau mengambil bagian kami, yaitu memberikan pengaruh yang positif bagi hidup mereka. Tolong semua kami Tuhan, baik jemaat yang ada di Bogor, di Depok maupun di Tangerang Selatan, untuk terus belajar, supaya hidup kami memberi dampak, melakukan perkara yang sederhana tapi dengan kasih yang besar. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, kita ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, saudara. Dan pada saat ini juga kita berikan persembahan kita kepada Tuhan kita percaya bahwa Tuhan Allah mengasihi setiap kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Dan kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kita. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, uang kita untuk berikan persembahan bagi Tuhan, dan kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus itu pesan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berikan persembahan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang pakai setiap persembahan kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat pujian ini. Allah sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap semangat dalam beribadah. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 4 September, akan dilayani oleh Ibu Mimi Santosa. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, kita mengajak saudara-saudara kita, teman, sahabat untuk mengikuti ibadah ini. Ibadah dapat mulai diakses pada pukul 5 sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk doa fajar diadakan setiap hari Senin pada pukul 5:30 pagi. Mari Bapak dan Ibu bisa mengikuti doa ini melalui Zoom meeting yang meeting ID-nya tertera di layar. Untuk doa jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu pada pukul 6:30 malam melalui Zoom meeting ID-nya tertera di layar. Mari Bapak Ibu, kita tetap setia mengikuti doa jemaat Rabu. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap setia mengikuti kesan online. Kita tetap semangat tergabung dalam komunitas yang saling membangun dan saling menguatkan di dalam kesan. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6, bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap menghubungi kontak person di bawah ini. Silakan dilihat di layar. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Alpha Online akan diadakan mulai tanggal 11 September sampai dengan 5 Desember. Terbuka untuk umum mulai dari usia remaja sampai dengan keluarga. Untuk Alpha Remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Untuk Alpha Youth dan keluarga setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui Zoom meeting dan tertera di layar. Ayo Bapak Ibu, kita ikut berpartisipasi untuk mengajak teman-teman, kerabat, saudara yang belum mengikuti kesan untuk tergabung dalam Alpha Online. Alpha Online ini adalah suatu kursus kehidupan yang ditinjau dari sudut pandang Kristen. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Indra, ayah dari Handi, anggota kesan Bapak Saron, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus. Dan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus. Segenap keluarga Masa Depan Cerah Bogor, Depok dan Tangsel turut berbelasungkawa dan kiranya kasih serta penghiburan dari Allah Bapa senantiasa ada bagi keluarga yang ditinggalkan. If you've ever wondered if there's more, you're not alone in that. We all explore. Every day, in small ways and big, we find ourselves, reinvent ourselves, define ourselves, publish our lives. We find ways to stand out and ways to blend in. We meet people that remind us of us, and people that remind us of who we want to be, and people that just make the journey that much more fun. We connect and share. We learn from each other and grow together. We celebrate and mourn, side by side. We push our limits, challenge ourselves, fall down and get back up again. Our days are long and our nights get short. We put in the hours in the hope of building something that lasts. And at the end of the day, find joy in the fleeting things. We want to squeeze all the life out of life and hit pause on moments we wish could last. Put simply, we want to live. And along the way, discover all we can, experience more, and find out who we really are. We all are searching. It's rare to find time to think and talk about the big questions of life. About faith, and reason, and God, and meaning. But exploring is good. We're built for it. Shalom. Inilah keadaan gedung gereja yang ada di mana-mana selama tahun 2020 kemarin. Tetapi pada tahun ini saya percaya akan ada pemulihan. Gereja adalah siapa? Bukan kemana kita pergi. Gereja bukan agama, tetapi sebagai suatu hubungan. Gereja bukan sebagai bangunan, tetapi orang-orang. Kita tidak mengubah dunia ini dengan pergi ke gereja, tetapi kita mengubah dunia ini dengan menjadi gereja melalui Alpha.
adalah kesempatan kita untuk menjangkau jiwa sebagai gereja-gereja di masa online ini. Mari kita meresponi amanat agung Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa pada masa ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mempunyai rekan-rekan atau teman-teman yang bisa diajak melalui Alfa, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah diberkati oleh pujian dan penyembahan pada hari ini. Saya percaya sekalipun lewat online, saudara-saudara di rumah pasti dapat membesarkan dan menyembah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Demikian juga kita sudah diberkati lewat pesan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Paulus Haryanto. Kita percaya semua kita dikuatkan, didorong supaya hidup kita menjadi dampak bagi sekitar kita. Biarlah kita mau melakukannya dari hal-hal yang sederhana dengan tulus hati kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita mau melakukannya dengan sungguh hati, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah online kita pada hari ini. Semua saudara-saudaraku yang di Bogor, yang di Depok, yang di Tangsel, sama-sama saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah walaupun lewat online kepadamu. Kami bersyukur iman kami masih tetap percaya kepadamu sekalipun kami melewati hari-hari yang tidak mudah. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami semua supaya kami mampu melewati hari-hari kami dengan hidup yang berdampak untuk memuliakan nama-Mu. Saya berdoa untuk setiap bapak-bapak rumah tangga diberkati lebih lagi dengan hikmat kebijaksanaan, diberkati dengan sifat kepemimpinan untuk membawa seluruh keluarganya datang kepadamu. Demikian juga ibu-ibu rumah tangga diberkati sehingga mereka dengan penuh kasih merawat seluruh isi keluarganya. Hamba berdoa juga buat anak-anak, baik yang sekolah, baik yang kerja, baik yang kuliah, diberkati dengan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh beribadah kepadamu. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Pada hari ini hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.